Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Killing Kimia dan Lingkungan. Kali ini kita akan membahas materi kimia yang berhubungan dengan termokimia ya. Tapi ini bukan bagian di materinya, masuk ke bagian perhitungan ya. Cara menentukan besarnya perubahan entalpi itu banyak. Salah satunya yang pertama yaitu dengan cara berdasarkan data percobaan atau pengukuran langsung ya. Jadi kita bisa menentukannya dengan menggunakan alat yang namanya kalorimeter. Sedangkan sistemnya namanya kalorimetri. Jadi kalorimetri adalah cara penentuan kalor jenis dengan menggunakan kalorimeter. Jadi ini adalah contoh alat kalorimeter. Ini yang bagusnya ya. Ini yang sederhananya. Jadi sederhananya ini kita bisa dengan menggunakan ini ya, apa sih namanya tuh, cangkir yang berbahan styrofoam. Ini bahannya ini styrofoam ya. Kemudian nanti ditutup lagi bagian atasnya dan nantinya kita menggunakan termometer. Jadi termometer ini nanti digunakan sekaligus sebagai batang pengaduk dan juga untuk mengukur suhunya ya. Ini adalah contoh kalorimeter yang paling sederhana dengan menggunakan bahan sederhana ya, styrofoam. Oke. Ini juga contoh dari alat kalorimeter ya. Langsung saja kita ke rumusnya ya. Jadi untuk menentukan Q total ini berarti kalor total ya. Maka rumusnya adalah Q air ditambah dengan Q kalorimeter atau Q larutan ya ditambah dengan Q kalorimeter. Di mana Q air adalah M kali C kali delta T. M ini massa, C ini adalah kalor jenis air, delta T adalah perubahan suhu. Untuk perubahan suhu karena ini delta ya, berarti perubahan suhunya adalah T akhir, boleh kita buat T akhir ya, atau T2 dikurangi dengan T1 atau T awal. Waktu akhir dikurangi dengan waktu awal gitu ya. Kemudian untuk rumus Q kalorimeter adalah C dikali delta T, C dikali delta T ya, dimana C ini C-nya besar ya, ini C kecil, ini C besar. C besar ini adalah kapasitas kalor ya, dikalikan dengan delta T atau perubahan suhu. Kemudian untuk mencari perubahan entalpinya rumusnya adalah min Q per N. N ini sudah ini ya, kita belajar ya, dimana N ini adalah mol ya, berarti massa per mR. Oke. Ya, Q adalah kalor, jumlah kalor ya. Kemudian jumlah kalor ini nanti satuannya bisa jadi kilojoule gitu ya. Kalau seandainya joule dirubah kilojoule berarti ini harus dibagi dengan 1000. Oke, sekarang kita lanjut untuk contoh soal. Di dalam suatu kalorimeter bom, yaitu namanya kalorimeter bom ya, yang biasa tadi ya, yang berisikan 200 gram air, dilakukan pembakaran 16 gram metanol. Suhu air dari kalorimeter naik dari 30 menjadi 34. Jika kapasitas kalor 10,4 dan kalor jenisnya 4,2, hitunglah perubahan entalpi. Oke, sekarang kita buat dulu apa yang diketahui. Diketahui dari soal, yang pertama adalah massa dari air. Massa airnya adalah 200 gram. Kemudian massa dari etanol, massa etanolnya adalah 16 gram. MR dari etanol 32. Kemudian suhu akhir ya, 34 Celcius, suhu awalnya T1-nya adalah 30. Berarti kalau ini dicari delta T-nya tinggal dikurangin 34 dikurangi dengan 30. Berarti suhu delta T-nya derajat Celcius 4 derajat Celcius ya. Kemudian lanjut C kecilnya, ini C kecil ya. C kecilnya kalau jenis berarti ya 4,2 joule per gram derajat Celcius. Kemudian C besar kapasitas kalorinya 10,4 kilojoule per Celsius. Oke, yang ditanya adalah delta H-nya. Hitunglah delta H. Maka kita mencari dulu terlebih dahulu adalah yang pertama adalah Q air. Berarti M air dikali dengan C-nya dikali dengan delta T. Ini C kecil ya. Massa dari air adalah 200 gram, kemudian C-nya di sini adalah 4,2 joule per gram derajat Celcius dikali dengan T-nya adalah 4 derajat Celcius. 4 derajat Celcius.
Oke, ini satuannya dulu ya, gram-gram habis, berarti nanti satuannya jadinya joule. 200 dikali dengan 4,2 dikali dengan 4, maka didapat 3360 joule. Joule kita rubah ke dalam kilojoule, berarti ini dibagi dengan 1000, maka dapatnya adalah 3,36 kilojoule ya. Nah, oke. Kemudian Q dari kalorimeter ya. Kalorimeternya sama dengan C besar, kapasitas kalor ya, dikali dengan delta T. C besarnya tadi kita dapat adalah 10,4 kilojoule per derajat Celcius dikali dengan 4 derajat Celcius. Berarti Celcius habis, tinggal dia 10,4 dikali dengan 4. Maka kita dapatkan 41,6 kilojoule. Ya. Sekarang kita cari Q totalnya. Total berarti Q air ditambahkan dengan Q kal. Berarti 3,36 kilojoule ditambah dengan 41,6 kilojoule, sehingga didapat dia 4. Ini kita dapatkan berarti totalnya jadinya 44,96 kilojoule. Oke, sekarang Q-nya kita sudah dapat. Ya, ini Q-nya, Q total. Ya, Q totalnya berarti 44,96. Sekarang kita mencari molnya. Mol sama dengan massa etanol tadi ya. Massa etanol per mR dari etanol. Maka kita dapat 16 dibagi 32, berarti 0,5. Oke, sekarang kita sudah dapat Q total, dapat N-nya dapat. Berarti delta H sama dengan min Q per mol. Maka 44,96 kilojoule per 0,5 mol, sehingga didapat hasilnya 899,2 kilojoule per mol. Berarti jawabannya adalah 899,2 kilojoule per mol. Oke, kita lanjut soal untuk berikutnya. Soal untuk berikutnya di sini ya tidak ada kapasitas kalornya, berarti kapasitas kalor atau Q kalorimeternya diabaikan. Berarti kita hanya menentukan Q airnya saja. Ya, berarti sekarang langsung aja ya kita buat apa yang diketahui. Yang diketahui dari soal yang pertama yaitu massa dari NaOH sama dengan 4 gram. Kemudian MR-nya sama dengan 40. Dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi, berarti volume dari air sama dengan 400 mili. Suhu awal T1 30 Celcius, kemudian T2-nya 38 Celcius. Berarti ini delta T-nya sama dengan 38 Celcius dikurangi dengan 30 Celcius. 8 derajat Celcius. Oke. Kemudian untuk apa lagi nih ya? Massa jenis air. Massa jenis air ini lambangnya rho. Ya, kalau sudah paham nanti sih sebenarnya nggak usah ditulisin, nggak masalah. Gram per mililiter. Kemudian di sini kalor jenis. C-nya ya, C-nya 4,2 joule gram derajat Celcius. Oke, sekarang apa sih guna dari rho ini? Ya, rho ini dikalikan dengan volume air sehingga dia berubah menjadi massa. Massa air rumusnya adalah volume dikali dengan rho. Masya Allah. Ya, volume dikali dengan rho, berarti volumenya adalah 400 mili dikali dengan 1 gram per mili. Oke,
Oke, kalau kita coret mili-milinya kan jadinya apa? 400 gram. Maka sekarang jadi satuannya yaitu 400 gram. Jadi besok kalau seandainya kita sudah biasa sih kelihatan di sini ada row-nya, ya udah nggak usah dikalikan aja, langsung aja kita buatkan jadi masanya 400 gram gitu, bisa aja ya. Kalau kita sudah paham oke ya. Oke, lanjut. Sekarang kan massa air sudah 400 gram, jadi ini sudah kita nggak gunakan lagi. Lanjut, sekarang kita cari Q dari airnya tadi ya, berarti M kali C kali delta T. Maka 4 gram, 4 gram. Masya Allah, massa air tadi berapa dapatnya? 400 ya. 400 gram dikali dengan C-nya 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali dengan delta T-nya 8 derajat Celcius. Oke. Satuannya ini habis ya, berarti nanti dapatnya Joule. Berarti 400 dikali dengan 4,2 dikalikan dengan 8. Oke. Dapat hasilnya 13.440 Joule. Kalau dijadikan ke kilojoule dibagi 1000 maka didapat 13,44 kilojoule. Oke. Sekarang setelah kita dapat Q-nya, yang belum didapat yaitu molnya. Mol dari NaOH ya, NaOH. Berarti rumusnya massa per mR. Massanya 4 sedangkan mR-nya 40, maka didapat molnya 0,1 mol. Oke, sekarang Q-nya sudah didapat, molnya sudah didapat. Maka delta H sama dengan min Q per mol ya. Berarti 13,44 kilojoule dibagi dengan 0,1 mol. Maka hasilnya 134,4 kilojoule per mol ya. Berarti ini hasil akhir dari proses perhitungannya. Pertama cari Q-nya dulu, kemudian cari molnya, setelah itu delta H sama dengan min Q per mol. Oke, di sini kita tidak mencari berapa Q kalorimeternya karena di sini dianggap dia tidak ada atau nol gitu ya. Oke. Ya, sekian untuk cara perhitungan dengan menggunakan kalorimeter. Yang pertama tadi, yang contoh yang pertama ini ada data kalorimeternya, berarti kita gunakan. Kalau tidak ada data kalorimeternya, dianggap dia nol, berarti langsung saja cari Q air atau larutannya. Oke, biar lebih paham silakan kita latihan soal. Oke, semoga bisa dikerjakan dengan baik. Silakan mencoba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.